Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu nenek masih ingat pelajaran kita ya sebelumnya, bagaimana orang di barzah. Nah, sampai ditiup sangkakala. Nah, tiba-tiba ada yang kaget, siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur? Rupanya di barzah mereka enak. Jadi di barzah itu dua, ada yang teriak, tempatnya nggak enak, ingin pulang pindah diterima. Nah, tiba-tiba kedengaran tiup sangkakala ya. Nah, mereka dibawa ke pengadilan. Nah, di pengadilan dihisap. Ayo, siapa tahu? Saya nek. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Artinya, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibatasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. terus siapa bisa teruskan? Ya. Inna ashabal jannati yawma fi sugulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Teruskan. Ini. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Terus. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Terus. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Terus. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Terus. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Bani Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Terus. Wa ni'buduni haza siratim mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Terus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Terus. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Terus. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Terus. Al yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami tutup mulut mereka dan bersaksilah kepada kami tangan kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Lagi. Al-yauma udah. Udah nih. Ya. Jadi kan tadi dibawa ke pengadilan, sebut hari dihisap ya. Jadi pada hari itu kata Tuhan disebut juga selama ini mahsyar ya. Mahsyar, tempat berkumpul semua manusia yang udah meninggal tuh, cerita Quran ya. Nah, di situ tuh diadili, tidak ada yang dirugikan kata Allah ya. Nah,
Terus Allah cerita lagi, sesungguhnya orang surga itu tuh bahagia, dia sibuk dengan kesibukannya. Nah, orang surga itu. Nah, di dalam surga itu ada buah-buahan, apapun yang mereka inginkan ada semua. Ini cerita Allah ya. Di surat apa namanya ini? Surat Yasin. Biasa kita sering ya baca surat Yasin malam Jumat, tapi nggak tahu isinya. Nah, ini di antara isinya. Nah, pada orang surga Allah mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Itu orang surga. Nah, terus kepada orang yang timbangannya banyak kejahatan, apa kata Allah? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisah kalian hai orang-orang mujrim. Mujrim itu yang berbuat jahat. Nah, sudah alam ahad ilaikum ya bani Adam, kata Allah. Allah juga nggak tega lihat mereka tersisa, ya hidup tak karuan di sana gitu. Nah, Allah bilang, kan dari dulu sudah aku kasih tahu kepadamu, hai cucu Adam, jangan ikuti setan, setan itu musuh kamu, tuh, ya. Nah, terus apa kata Allah? Sembahlah aku, ya. Menyembah itu apa? Menyembah itu yaitu kita mengabdi, mengikuti maunya Allah. Itulah nama siratal mustaqim, tuh. Nah, terus anak kamu ngikutin setan, kata Allah, kamu nggak mikir, harusnya kamu mikir dong, gitu. Allah tuh sayang lihat kita kan, ya kita dikiring ke neraka, katanya neraka itu dibuat sendiri sama kita kan. Nah, sedih Allah juga. Nah, terus kepada mereka juga dikatakan hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang kamu dulu tidak percaya, kamu remehkan, kata Allah. Nah, terus ada yang mau ngomong rupanya. Nah, kata Allah, al-yauma nahkimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, biasanya orang baca surat Yasin kan dilagukan itu, ya. Nah, pada hari itu kata Allah, mulut kamu tuh digembok, tapi kaki tangan kamu ngadu nanti apa yang kamu lakukan. Paham? Ya, itu isi surat Yasin tuh, ya. Nah, rupanya manusia ini di dunia aja suka licik ya. Udah tahu salah mau nyogok lagi gitu ya. Udah tahu salah sogoknya tuh sogok tuh. Nah, jangan coba-coba kata Allah nyogok aku di padang mahsyar nanti. Nah, siapa tahu suratnya? Ayo. Sene. Nah, ayo. Pada surat 3 ayat 91 Tiga apa? Ali Imran ayat 91. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yaqbala min ahadihim mil'ul ardi zabaw walau iftada bih. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasyirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedang mereka dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menembus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksaan yang sangat pedih, dan sekali-sekali mereka tidak memperoleh penolong. Tuh ya. Jadi kan di dunia kan suka terjadi ya, orang kalau supaya dia bebas dari kesalahannya disogok namanya ya. Nah, Allah kasih tahu dari sekarang, jangan coba-coba nyogok aku ya. Pada hari kalau sampai kamu sampai akhir hayat kamu belum bertobat, belum datang kepadaku, belum jadi orang dekat dengan aku, nah itulah nanti di pengadilan dia pingin nyogok nggak bisa. Walaupun kamu punya emas sepenuh bumi untuk nyogok aku, tak akan kuterima. Jelas ya? Tuh, paham? Jadi kalau gitu neraka surga tuh dibuat kita sendiri selama kita di dunia, ya.
sama kita di dunia nih. Di antaranya nanti kan kata Allah orang di neraka itu menarik napas merintih, mengeluarkan napas merintih selama langit bumi masih ada. Kan ada itu ayat ya. Nah, kalau orang surga, nah selama bumi langit masih ada, ucapannya selalu alhamdulillah. Tinggal pilih aja kok ya. Jadi jangan sekali-kali mengatakan, oh Allah bikin neraka nanti dibakar. Nggak ada itu ya. Allah penyayang sama kita ya. Nah itu kejadian sampai kita pulang nanti. Nah nanti ada yang sebagian dibawa ke neraka dan sebagian dibawa ke surga. Ya siapa tahu ayatnya? Ya. Nah ya. Ada di surat Az-Zumar surat 39 ayat 71 sampai 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Yang artinya orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Tuh ya. Nih cerita Allah dalam Quran ya. Jadi setelah dihisab, dibawalah orang yang perbuatan kejahatannya lebih banyak dari perbuatan kebaikannya, bawa ke neraka berombongan kata Allah. Nah sampai di neraka dibuka pintunya, penjaganya keluar nanya, memang tidak ada yang kasih tahu selama kamu di dunia tuh, tidak ada yang bacakan surat Allah tuh. Mereka bilang iya ada malaikat nenek Farida, udah diputuskan tuh, nggak bisa buat apa-apa lagi, udah diputuskan, sekarang kamu masuk ke dalam neraka, kekal kamu di dalamnya selama-lamanya. Nah terus Allah cerita lagi, ada lagi kata Allah yang dibawa ke surga. Terus siapa tahu ayat selanjutnya itu ayat 73 sampai 74. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu
Berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itu sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, itulah gambarannya perjalanan kita ya. Kita disuruh milih sama Allah. Allah tidak maksa. Kamu mau pilih surga silahkan, mau pilih neraka silahkan. Itu ada yang katakan, barang siapa mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat, tidak akan celaka ya. Nah, jadi orang surga ya enak lah diceritakan. Paham? Itu cerita dalam Al-Quran. Maka penting kita tahu isi Quran. Kalau tidak tahu, kita kan yang meninggal tuh udah ribuan, udah banyak. Tidak ada yang pulang. Nenek kita tidak pulang, ayah kita tidak pulang. Kalau pulang kan kita bisa nanya ya. Enak nggak ya di sana? Kemana jalannya ya? Nah, tidak ada. Jelas. Nah, itulah gunanya Al-Quran. Pedoman hidup. Semua kita dari Allah. Kita akan kembali ke Allah. Nah, kalau kita tidak tahu jalan pulang, ayo. Nah, itu yang nyasar banyak nanti. Nah, nanti kita akan pelajari. Ingat kalian perjalanan nenek mengingatkan nih, dulu roh kita ada di sisi Allah. Namanya alam arwah. Tanya sama Allah, ya, maukah kamu kutugaskan ke dunia? Pertama roh tuh tidak mau pisah dari Allah. Dia kata Allah, dunia itu enak kok, banyak asetku di sana, kamu senang, akhirnya mau. Nah, Allah cerita kepada malaikat, kan itu kan, alam iradah. Malaikat, aku ingin jadikan seorang khalifah di muka bumi. Ada yang bantah. Nanti mereka berantem, tumpah darah Tuhan. Kami kan sujud-sujud muji engkau. Nah, kata Tuhan, aku lebih tahu. Nah, diam-diam Nabi Adam dikasih tahu nama-nama benar semuanya. Terus kumpulkan lagi para malaikat itu, coba kasih tahu nama ini. Ada yang bilang kami tidak tahu Tuhan, kami kecuali kalau engkau beritahu. Panggil Adam, Adam coba ceritakan nama benar. Nabi Adam kan udah diajar, kamu malaikat. Nah sekarang kata Allah, sujud kalian kepada Adam. Nah sujud mereka kecuali iblis tuh. Jadi si iblis tuh ada di antara malaikat tuh tidak mau sujud kan itu. Nah kepada Adam disuruh tinggal di dalam surga. Tapi jangan, engkau boleh makan buah-buahan yang banyak. Tapi ada satu jangan dimakan ya Adam. Nanti kamu binasa. Tapi si iblis tadi dengar. Nah itulah senjata dia untuk ngelincirkan kakek kita. Adam, itu kan buah hudi, buah kekal. Berarti engkau tidak boleh kekal di surga. Makanlah Adam, aku sayang sama kamu. Nah, itu nanti dia akan bisik-bisikan ke kita juga itu ya. Akhirnya kakek kita terayu, dimakanlah buah itu. Baru dimakan, datang angin sekencang-kencangnya. Sehingga pohon-pohon itu semua diterbangkan sama angin. Kemana? Ke seluruh alam. Nah itulah asalnya pohon-pohon ini. Nah terus kakek Adam bilang, ditanya kenapa engkau langgar perintahku? Dan Nabi Adam, kami zalim, kalau engkau tidak ampuni, tidak sayangi kami rugi Tuhan. Nangis yang malam. Akhirnya diterimalah tobatnya, tapi tidak bisa tinggal di surga. Kamu tugas kedua, nih ya. Nah itulah asal usul kejadian kakek kita dunia. Nah bagaimana tentang cucunya? Allah juga ceritakan, tubuh kita dibuat dari saripati tanah. Apa maksudnya? Mau kita makan dari saripati tanah. Nah dari setes air, sumpah darah, sumpah daging, Allah bikin tulang-tulang dibentuk. Setelah itu dibungkus sama daging, jadilah jabang bayi. Nah setelah jadi ditiupkan sebagian roh Allah. Tuh hidup ya. Nah kan masih hidup, yang kerja siapa? Nah itulah disebut juga namanya Ruhul Amin, bawa petunjuk, Ruhan cahaya yang menghubungkan kita ke Allah, Ruhul Kudus menguatkan cinta ke Allah, Ruhul Fiha mengatur semua kebutuhan kita. Udah lengkap, itu yang kerja. Ini hanya tabung,
dasar dari tanah kembali ke tanah. Banyak orang nggak tahu, maka dicuekin itu, ya. Padahal dia juga butuh perawatan, dia rindu untuk bertemu Allah, tapi kita tidak memperdulikan. Oh saya kan sholat nih, tapi sholat kamu udah ketemu nggak dengan Allah? Kan cuma bacaan yang diucapkan saja, ya. Nah itulah nasib kita. Maka nenek kepingin kalian tuh tahu, kenali dirimu, biar kenal kepada Tuhanmu, ya. Nah setelah di alam rahim, alam dunia, Allah cerita dunia cuma sementara. Setelah itu kamu sedang nunggu malaikat datang cabut nyawa. Ada yang keras, ada yang lembut. Sudah keluar nanti ada hitam, ada putih yang keluar. Nah yang hitam ditanya kenapa kafir, kenapa melawan. Nah kenapa kamu mungkir janji. Nah sekarang rasakan aja lah kata Tuhan. Nah tiba-tiba dibawalah ke alam barzah. Ingat, istirahat sementara. Di sana ada yang enak, ada yang nggak enak. Yang nggak enak teriak-teriak ingin balik ke dunia. Nah, terus kedengaran sangkakala trompet. Kaget, ada yang tidur. Kenapa kami dipanggil, ada tempat tidur kami? Nah, kata mereka itulah ya. Oh, perintah dari Allah, sekarang kamu dibawa ke pengadilan. Lalu di sana diadili. Setelah diadili, nanti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tinggal pilih saja. Paham? Itulah perjalanan hidup kita. Nenek kan buat gambarnya nih, ya. Nanti kalian dan nenek pagi itu putar. Nah, nanti baru kita khusus mempelajari apa yang harus kita lakukan selama di dunia ini. Paham ya? Nah, mau kan nenek aja ya? Oke. Baik, itulah ya. Semoga kita semua mendapat petunjuk dari Allah. Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah dekat sama Allah, kalian jadi rahmatan lil alamin. Itulah cita-cita nenek ya. Paham? Baik, itu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.